Ancaman pandemi COVID-19 gelombang 3 masih membayang Indonesia saat libur Natal dan Tahun Baru. Belum lagi, kemunculan varian baru virus corona B11529 atau disebut Omicron. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan adanya varian of concern tersebut pada 26 November 2021. Pandemi COVID-19 sudah berlangsung hampir 2 tahun. Namun, hingga akhir 2021 ini, serangan virus corona belum juga berakhir. Banyak pakar dunia memprediksi pandemi COVID-19 akan berakhir. Padahal, hingga 14 November 2021, WHO mengumumkan di Eropa muncul lebih dari 2,1 juta kasus COVID-19 baru. Kasus tersebut menyumbang sekitar 64% dari semua kasus secara global. Tak hanya itu, di negara Eropa seperti Slovakia, Republik Ceko, Belanda, dan Hungaria juga melaporkan kasus tertinggi baru dalam infeksi harian. Lonjakan terjadi di saat musim dingin melanda Eropa, dan orang-orang berkumpul di dalam ruangan menjelang Natal pada November-Desember 2021. Republik Ceko untuk pertama kalinya melaporkan tambahan kasus di atas 25.000. Belanda mencatat tambahan kasus COVID di atas 23.700. Sementara Hungaria melaporkan tambahan kasus sebanyak 12.637. Sementara itu, Amerika Serikat, India, dan Brazil masih teratas sebagai negara dengan angka kasus dan kematian COVID-19 terbanyak di dunia. Kondisi kawasan regional Asia Tenggara juga tengah menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Singapura misalnya, mencatat 2.300 kasus COVID-19. Malaysia melaporkan 5.809 kasus COVID-19 baru. Memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat. Di Indonesia, sejak pemerintah menerapkan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat pada awal Juli, baik tingkat kasus dan kematian COVID-19 memperlihatkan penyusutan yang signifikan. Namun, tren kenaikan kasus di Eropa dan beberapa negara di Asia yang sangat mengkhawatirkan membuat Indonesia mengambil langkah preventif. Di antaranya adalah menerapkan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia dan adanya larangan cuti Natal dan Tahun Baru pada tanggal 24 Desember 2021 sampai 8 Januari 2022. Tak hanya itu, pemerintah juga menutup dan memperketat jam operasional serta prokes semua tempat wisata dan pusat keramaian, serta mengimbau masyarakat agar tetap di rumah selama Natal dan Tahun Baru. Program vaksinasi pun terus digenjot. Pemerintah Indonesia secara masif mengadakan vaksinasi di berbagai lokasi agar dapat mencapai kekebalan komunal terhadap virus corona. Capaian vaksinasi Indonesia total mencapai 46%, sedangkan 30% diantaranya sudah vaksinasi selengkap 2 dosis. Sementara itu, beberapa negara di dunia seperti Brasil sudah mencapai 72%, sedangkan yang sudah divaksinasi penuh sebanyak 47%. Tingkat vaksinasi total di Amerika Serikat sebesar 64% dan 56% diantaranya sudah vaksinasi penuh. Sementara di India, capaian total vaksinasi sebesar 49,19%, tapi baru 19% yang sudah 2 kali suntik. Menurut WHO, tinggi rendahnya tingkat vaksinasi bukan satu-satunya yang menjadi faktor kematian COVID-19 di suatu negara, melainkan munculnya varietas baru virus, tingkat efektivitas vaksin terhadap virus, kekebalan yang telah menurun, dan penyakit penyerta yang kambuh. WHO menyatakan potensi ancaman COVID-19 cenderung moderat pada gelombang ketiga. Artinya, ancaman tidak sebesar saat gelombang virus corona kedua, tetapi dengan asumsi tidak ada varian baru yang berkontribusi seperti varian Delta pada gelombang kedua. Oleh karena itu, Indonesia perlu merencanakan strategi mitigasi gelombang ketiga COVID-19 yang efektif. Pasalnya, transmisi virus corona di tanah air menurut WHO masih menjadi salah satu yang terburuk, terutama untuk di level komunitas. Selain itu,
meningkatnya mobilitas masyarakat juga bisa mendorong terjadinya gelombang ketiga. Sampai saat ini, per November 2021, menurut laporan Universitas Johns Hopkins, sebanyak 258 juta orang di seluruh dunia terinfeksi COVID-19, yang mengakibatkan 5,2 juta orang meninggal dunia. Hal ini menjadi rambu-rambu bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia agar lebih berhati-hati dan disiplin dalam menghadapi potensi ancaman gelombang ketiga COVID-19.